Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada lil mu'minina fid dunyal izzah lima jahadu haqqa jihadi fi a'la'i kalimatihil azizah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, sehingga pada hari ini, di hari yang mulia ini, kita dapat hadir bersama dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, dalam rangka membuktikan pengakuan kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa taat dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di antaranya kita melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tertumpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Setiap kita memasuki bulan Rabiul Awal, maka kita akan menyaksikan di berbagai belahan bumi Allah ini, terutama di negeri kita tercinta Indonesia, baik di kota-kota maupun di desa-desa, di masjid-masjid maupun di musola-musola, di sekolah-sekolah, kantor-kantor, perumahan warga, hingga ke tingkat istana negara,
sama memperingati maulidnya Nabi sebagai bentuk rasa cintanya kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan-peringatan tersebut bukan hanya sekedar dihadiri oleh puluhan jamaah, ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu jemaah hadir dalam sebuah majelis untuk memperingati peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat pemandangan serupa itu, maka lahirlah di benak kita perasaan haru, berdetak jantung kita perasaan kagum, diselimuti dada kita dengan perasaan bangga ketika kita melihat umat yang mayoritas nampak hadir duduk bersama mensiarkan agama Allah. Teringatlah kita pada firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia, agar menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat suasana kondisi yang ada, tentunya semuanya itu tidak terlepas dari jerih payah perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, merupakan hasil jerih payah perjuangan para ulama-ulama kita yang dahulu dengan gigihnya memperjuangkan mensyiarkan Islam. Merekalah yang telah berhasil memasyarakatkan Islam dan mengislamkan masyarakat Indonesia, sehingga umat Islam menempati sebagai mayoritas umat di republik yang tercinta ini. Merekalah yang telah menanamkan kalimat-kalimat thayyibah. Merekalah yang telah berhasil menanamkan kalimat-kalimat tauhid di dada masyarakat Indonesia, yang Allah gambarkan dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukullaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu amsala linasi la'allahum yatazakkarun. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya kokoh, rantingnya menjulang ke langit, dan pada setiap musim membuahkan hasilnya. Demikianlah Allah berikan sebuah perumpamaan agar manusia selalu ingat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Lalu timbul pertanyaan kita, apa yang menyebabkan ulama-ulama kita dahulu berhasil mensyiarkan Islam? Salah satu jawabannya adalah karena para ulama-ulama dulu memiliki keikhlasan dalam mendakwahkan Islam untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu mereka belum mengenal istilah musabaqah tilawatil Quran. Yang mereka kenal hanyalah musabaqah amal wa dakwatul Islam, sehingga perjuangan mereka mendakwahkan Islam mampu dan berhasil memasyarakatkan Islam dan mengislamkan masyarakat Indonesia. Namun jika kita bertanya bagaimanakah kondisi umat Islam pada masa sekarang ini, jujur kita bisa berkata bahwa kita umat Islam pada masa sekarang ini berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Kita umat Islam berada pada posisi yang terhinakan. Berapa banyak tampil tokoh-tokoh yang mengaku sebagai seorang muslim dengan statement-statement yang membingungkan umat, penistaan terhadap agama dan umatnya,
kriminalisasi terhadap ulama-ulama dan bahkan berujung pada penangkapan ulama. Di panggung politik kita umat Islam belum mampu memperlihatkan suaranya. Walaupun banyak para politikus muslim, tapi ukhuwah di antara mereka begitu rapuh. Semangat di dada mereka untuk memperjuangkan Islam begitu lemah. Di dunia ekonomi kita tertinggal, di dunia pendidikan, budaya dan lain sebagainya pun kita belum mampu memperlihatkan prestasi yang gemilang mendominasi keadaan. Belum lagi ketika kita melihat kehidupan umat Islam yang secara umum banyak sekali umat Islam yang sikap dan tingkah lakunya mencerminkan jauh dari ajaran-ajaran Islam. Dan bahkan kita juga tidak menutup mata kehidupan pemuda-pemuda kita yang sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Apa yang menyebabkan kondisi seperti itu terjadi? Yang tentunya kita sangat amat memprihatinkan karena mungkin jauhnya kita dari Islam, sehingga kita merupakan umat mayoritas tapi kita tidak mampu memperlihatkan kualitas. Walaupun kita termasuk umat mayoritas tapi kita tidak mampu mendominasi dalam pengelolaan negeri ini. Kita juga melihat musuh-musuh Islam telah bersatu begitu terorganisir untuk melemahkan Islam. Terlebih lagi kita juga memiliki sejarah yang kelam, bagaimana kekejaman PKI yang dahulu kita tahu berbagai macam peristiwa terjadi di berbagai wilayah negeri ini, yang puncaknya adalah pembunuhan sadis yang dilakukan oleh PKI terhadap para jenderal yang dibunuh, disiksa dan dimasukkan ke dalam lubang di satu wilayah yang disebut dengan lubang buaya. Dan hari ini kita segenap bangsa Indonesia sedang memperingati peristiwa kelam tersebut sebagai sebuah pembelajaran betapa kejamnya PKI dan betapa tidak ada tempatnya di bumi pertiwi ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Lalu apa sekarang yang harus kita lakukan oleh kita umat Islam? Yang pertama, hendaknya kita mempersiapkan generasi penerus kita menjadi generasi yang handal. Kita bukan orang-orang egois. Kita bukan orang-orang yang berpikir yang penting kita hidup sekarang, setelah itu terserah apa yang akan terjadi. Kita tidak berpikir yang penting bagaimana kondisi kita aman dan nyaman, setelah itu terserah apa yang terjadi pada bangsa ini. Tentu kita bukanlah terdiri dari orang-orang yang egois, tapi kita termasuk hamba Allah yang di samping kita memikirkan kehidupan kita, kita juga hendaknya memikirkan bagaimana generasi muda penerus kehidupan kita di masa yang akan datang. Bukankah seorang penyair pernah berpesan, "Qad garasu hatta akalna wa nahnu nagrusu hatta nakulan nasu ba'dana." Orang tua dulu telah berbuat, kita merasakan nikmatnya, maka kewajibanmu juga adalah berbuat agar anak cucu keturunanmu dapat merasakan apa yang kamu perbuat. Ada sebuah kisah menarik. Didapati orang tua atau kakek-kakek yang sedang menanam bibit kurma. Ketika anak muda melintas melihat dan didapati ada orang tua sedang menanam bibit kurma, maka anak muda itu pun menghampiri seraya bertanya, "Wahai kakek, kenapa engkau masih menanam bibit kurma itu padahal kau belum tentu akan merasakan hasilnya?" Apa kata si kakek tadi? "Memang aku tahu belum tentu aku dapat merasakan buah kurma dari bibit yang aku tanam saat ini, tapi aku berharap anak cucu keturunanku akan dapat merasakan buah kurma yang aku tanam saat ini." Dari peristiwa ini mengambil sebuah pelajaran, berbuatlah kamu kepada anak-anakmu, tanamkan mereka Islam,
ajarkan mereka ilmu, kuatkan akidah mereka, baguskan akhlak mereka, karena mereka akan hidup di suatu masa yang tantangan itu jauh lebih berat dari apa yang kau hadapi pada masa sekarang ini. Kata Nabi, "Allimu auladakum fa innahum mahlukuna fi zamanin ghaira zamanikum." Didiklah anak-anakmu, ajarkan mereka ilmu, karena mereka akan hidup pada suatu zaman yang zaman itu tantangan yang akan mereka hadapi jauh lebih berat dari apa yang kau hadapi pada masa sekarang ini. Karena itu janganlah kita terus disibukkan untuk membekali anak-anak kita untuk menjawab pertanyaan mata kuluna min ba'di. Apa yang akan dimakan anak saya setelah saya meninggal nanti? Tapi maaf, sibukkanlah pula diri kita untuk membekali anak kita untuk menjawab pertanyaan mata buduna min ba'di, apa yang akan disembah oleh anak-anak saya setelah saya meninggal nanti. Sikap kedua yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim adalah mari kita semua ikut bergabung dalam gerakan dakwah Islam. Sebab harus kita pahami bahwa kewajiban dakwah Islam itu bukan hanya sekedar menjadi kewajibannya para habaib dan ulama saja. Kewajiban untuk berdakwah Islam bukan hanya menjadi porsinya para mubalik dan ustadz saja. Tapi kewajiban untuk mendakwahkan Islam menjadi porsi dan kewajibannya setiap hamba Allah yang telah menyatakan beriman kepada Allah dan menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi telah mengingatkan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan olehmu apa yang kau dapat dariku walau hanya satu ayat. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dakwah inilah kata kunci kebangkitan Islam. Dakwah inilah menjadi kata kunci ketika kita ingin mendapatkan kejayaan umat Islam di masa yang akan datang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam satu hadisnya, "La ghalabata illa bil quwwah, wa la quwwata illa bil ittihad, wala ittihada illa bil fadail, wala fadilata illa bil qur'ani wal hadisi au bidin, wala dina illa bitablighi au bidakwah." Tidak akan mungkin kau wahai umat Islam memperoleh kejayaanmu kecuali kamu memiliki power atau kekuatan. Tidaklah mungkin umat Islam memperoleh kekuatan tanpa adanya persatuan, dan tidak akan lahir persatuan tanpa ada di dalamnya orang-orang yang memiliki keutamaan. Dan tidak akan lahir orang-orang yang memiliki keutamaan tanpa melandasi hidupnya dengan Al-Quran dan hadis atau ad-dinul Islam. Dan tidak akan tersebarkan ad-dinul Islam kecuali dengan upaya tabligh ataupun dakwah. Artinya dakwah menjadi kata kunci, upaya yang harus dilakukan oleh setiap muslim untuk memperoleh kejayaannya di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita bergabung dalam gerakan dakwah Islam sesuai dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing. Marilah kita melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan profesi kita yang sekarang kita geluti. Buat kita sebagai seorang pemimpin, maka berdakwalah dengan kebijakan-kebijakanmu ketika kalian jadi pemimpin. Orang kaya berdakwahlah dengan harta dan kekayaannya. Para seniman berdakwalah dengan karya-karya seninya. Para ilmuwan berdakwalah dengan penanya. Para mubalik, para ustadz, para kiai berdakwah dengan kata-kata bijaknya. Maka ketika setiap kita sudah mengambil barisan dakwah, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, minimal ku anfusakum wa ahlikum naro, kita mampu berdakwah di lingkungan rumah tangga kita masing-masing, maka insya Allah ke depan nasib kita umat Islam akan jauh lebih baik dari masa-masa sekarang ini. Insya Allah kejayaan umat Islam akan diperoleh di masa yang akan datang untuk mendapatkan kembali kejayaan yang pernah hilang selama ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita.
Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kekuatan kita menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang ada, sehingga kita mampu bertahan agar Islam ke depan menjadi lebih baik dan memperoleh kejayaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa fa'alul khairat wajtanibu anis sayiat. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Warḍahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar, Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha lazima yashkurkum was'alu min fadli yutikum wa la zikrullahi akbar.